Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, di sentra sains pekan ini kita masih diberi nikmat sehat ya, sehingga kita masih bisa ketemu lagi walaupun secara online atau daring ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum mulai sentra kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, di sentra sains pekan ini kita akan membahas topik yang baru ya. Untuk tema dan subtemanya masih sama ya, yaitu tema ciptaan Allah, subtemanya hewan. Topiknya yaitu tentang hewan air dan karakteristiknya ya. Nah, di pekan lalu kita sudah membahas tentang hewan daratnya ya. Pekan kali ini kita melanjutkan dari penyampaian pekan lalu, yaitu tentang hewan air ya. Hewan air atau hewan akuatik itu adalah segala jenis hewan yang hidup di air ya. Nah, hewan air ini dibedakan menjadi 3 jenis ya. Yaitu adalah yang pertama hewan air tawar, yang kedua adalah hewan air payau, dan yang ketiga itu adalah hewan air asin ya. Nah, kalau disebut hewan air asin adalah hewan yang hidup di laut ya, karena air laut itu rasanya asin ya. Nah, untuk hewan air tawar adalah hewan yang hidup di perairan yang tawar ya, seperti sungai, danau, dan lain-lain ya. Nah, untuk hewan air payau ini adalah hewan yang hidup di tempat pertemuan antara air asin dan tawar ya. Jadi rasanya tidak terlalu asin tapi juga tidak tawar, makanya disebut payau ya. Nah, hewan air ini pada umumnya bernafas menggunakan insang ya, kecuali pada paus dan lumba-lumba ya, karena mereka bernafas menggunakan paru-paru ya. Nah, banyak sekali jenis hewan yang termasuk hewan yang hidup di air ya, seperti ada berbagai macam jenis ikan ya. Ada udang, ada cumi-cumi, ada gurita, ada singa laut, landak laut, bintang laut ya, kerang, dan lain-lain ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh beberapa hewan yang hidup di air beserta karakteristiknya masing-masing ya. Yang pertama ada ikan, yang kedua ada kepiting, dan yang ketiga ada gurita ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ikan ya. Ikan ini merupakan jenis hewan yang memiliki variasi jenis yang beraneka ragam ya. Nah, ikan itu dapat hidup hampir di seluruh perairan ya, seperti di air asin, tawar, dan payau ya. Namun, keanekaragaman jenis ikan itu paling banyak ditemui di laut ya. Nah, ikan itu banyak sekali bermanfaat bagi manusia ya. Contohnya itu ikan dapat menjadi sumber makanan ya, dapat menjadi lauk pauk yang berprotein tinggi ya. Siapa di sini yang suka makan ikan? Nah, ikan itu juga dapat menjadi hiasan yang dapat memperindah rumah ya, seperti akuarium dan lain-lain ya. Nah, ikan ini memiliki karakteristik atau keunikan seperti memiliki sirip dan ekor yang membantunya berenang atau bergerak ya di dalam air ya. Terus bernafas menggunakan insang, kecuali pada paus dan lumba-lumba ya. Lalu memiliki sisik ya, dan masih banyak keunikan-keunikan lainnya ya, termasuk warnanya, coraknya ya. Nah, contoh ikan itu juga ada banyak macamnya ya teman-teman, contoh ikan itu juga ada banyak sekali ya, seperti ikan salmon, ikan tenggiri, ikan badut atau clownfish, ada ikan buntal atau ikan fugu. Ikan buntal ini merupakan ikan yang beracun ya, dan masih banyak jenis ikan lainnya ya. Terdapat berbagai jenis ikan di dunia ini, oleh karena itu ada beberapa jenis ikan yang termasuk ke dalam kelompok herbivora atau pemakan tumbuhan. Ada juga yang termasuk ikan karnivora atau pemakan daging, dan ikan yang termasuk
kelompok omnivora ya, atau ikan pemakan daging dan tumbuhan ya. Jadi tergantung jenisnya ya. Nah, pada umumnya juga ikan ini berkembang biak secara bertelur ya, atau ovipar ya, kecuali ikan paus dan lumba-lumba ya, yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan ya. Nah, kita akan pindah ke hewan yang kedua, contohnya itu adalah kepiting ya. Nah, kepiting ini juga merupakan hewan amfibi ya, atau hewan yang hidup di dua alam ya. Nah, kepiting itu juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia ya, atau sebagai sumber lauk pauk kita ya teman-teman ya, karena memiliki protein yang tinggi. Tapi ingat, tidak boleh makan kepiting secara berlebihan ya. Nah, kepiting itu memiliki karakteristik atau keunikan seperti memiliki kaki yang banyak ya, sekitar terdapat 5 pasang atau 10 kaki ya. Memiliki cangkang dan memiliki capit untuk melindungi dirinya ya. Sebenarnya masih banyak lagi keunikan lainnya yang dimiliki oleh kepiting ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh kepiting, terutama untuk kepiting-kepiting yang dapat kita konsumsi ya. Yang pertama itu adalah kepiting raja, king crab ya biasanya disebut ya, atau kepiting Alaska. Ada juga rajungan, ada juga jenisnya itu yuyu, ada juga kepiting soka, ada kepiting bakau, dan kepiting kenari ya, atau biasa sering disebut kepiting kelapa ya, karena dia suka makan kelapa ya teman-teman ya, bisa manjat kepitingnya ini. Nah, pada umumnya kepiting itu juga termasuk hewan omnivora ya, yaitu pemakan daging dan tumbuhan. Karena kepiting itu tidak pernah memilih-milih makanan ya, makanya teman-teman gak boleh kalah sama kepiting. Kepiting aja memakan apapun itu ya, tidak pernah pilih-pilih mau sayur aja atau mau daging-dagingan saja ya. Contohnya itu adalah kepiting dapat memakan alga atau ganggang, cacing, ikan-ikan kecil, dan lain-lain ya. Nah, kepiting ini berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipar ya. Nah, kita akan pindah ke contoh hewan yang terakhir, yaitu adalah gurita. Gurita merupakan salah satu hewan yang hidup di laut ya, dan merupakan golongan hewan moluska ya. Moluska ini teman-teman kalau mau gampang ingatnya adalah hewan yang bertubuh lunak ya. Gurita itu juga termasuk hewan yang dapat menjadi sumber protein hewani bagi manusia ya, bisa menjadi lauk pauk juga ya. Nah, gurita itu memiliki karakteristik atau keunikan seperti memiliki tubuh yang lunak sehingga dia fleksibel ya. Terus memiliki tinta sebagai alat pelindung diri, memiliki kepala yang besar. Nah, gurita ini memiliki 8 lengan ataupun kaki ya, dan terletak di bagian kepala ya. Terus gurita itu juga memiliki tentakel yang berfungsi seperti tangan untuk dapat memegang ya. Nah, gurita ini termasuk hewan karnivora atau pemakan daging ya. Contohnya itu adalah gurita suka sekali makan ikan, udang, daging kerang, dan lain-lain ya. Nah, gurita ini juga merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar ya. Nah, kita jadi tahu ya bagaimana bentuk, warna, dan keunikan dari setiap hewan yang hidup di air ya. Bahkan kita juga tahu beberapa manfaat yang kita rasakan, salah satunya sebagai sumber bahan pangan ya. Oleh karena itu, pastikan teman-teman lestarikan hewan-hewan yang hidup di perairan ya, dengan cara tidak merusak lingkungannya ya, tidak membuang sampah ataupun limbah di sana ya teman-teman ya, di air ya. Dan pastikan juga kita tidak berburu secara berlebihan ya, supaya kita tetap bisa melihat bahkan memanfaatkan hewan-hewan yang ada di perairan agar tidak punah ya kalau kita berburunya secara liar. Oke, nah dari sini Ibu harap teman-teman sudah paham materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman boleh menanyakan pada saat recalling atau meminta bantu pendampingnya di rumah atau orang tuanya untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya ya. Ibu tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.